Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, untuk pagi ini kita akan belajar tematik ya, di subtema 3 yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, untuk materi kali ini ada 3 materi yang akan dibahas yaitu pertumbuhan, metamorfosis dan juga nasihat. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada tahap pertumbuhan kucing. Bisa dilihat ya, kucingnya bertumbuh dari yang kecil sampai yang besar. Di yang pertama itu ada neonatal. Neonatal itu berusia dari lahir sampai 2 minggu. Lalu selanjutnya setelah neonatal yaitu sosialisasi awal. Umurnya sekitar 2 sampai 8 minggu. Selanjutnya lagi ada sosialisasi akhir yaitu umur 9 sampai 16 minggu. Dan kucing ini selanjutnya masuk ke tahap remaja yaitu berusia 17 minggu sampai 1 tahun. Dan yang terakhir adalah kucing dewasa yaitu mulai dari 1 tahun. Nah, ini adalah tahap pertumbuhan kucing ya, dari kecil hingga besar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pertumbuhan ayam. Bisa dilihat di gambar, pertumbuhan ayam itu dimulai dari telur. Lalu telur itu menetas menjadi anak ayam. Nah, setelah menjadi anak ayam, dia akan tumbuh menjadi ayam muda. Lalu yang terakhir menjadi ayam dewasa. Seperti itu pertumbuhan ayam ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke metamorfosis katak. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai metamorfosis kupu-kupu, yaitu perubahan bentuk pada kupu-kupu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai metamorfosis katak atau perubahan bentuk katak. Dimulai dari telur katak. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Katak itu bermula dari telur katak. Lalu berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Nah, bisa dilihat di sini kecebongnya tanpa kaki. Lalu berubah lagi menjadi kecebong dengan kaki. Bisa dilihat ya, kecebong dengan kaki. Nah, setelah itu dia akan berubah lagi menjadi katak muda. Seperti itu gambarnya ya, katak muda. Lalu setelah menjadi katak muda, dia akan berubah menjadi katak dewasa. Seperti itu metamorfosis katak ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang perbedaan pertumbuhan hewan dan metamorfosis. Tadi sudah dibahas ya, ada pertumbuhan kucing, ada metamorfosis katak. Apa sih perbedaannya pertumbuhan dan juga metamorfosis? Nah, kalau metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada hewan. Jadi bentuknya itu berubah-ubah seperti contohnya katak dan kupu-kupu. Mereka tidak satu jenis ya, dalam arti mereka tidak dari kecil sampai besar itu badannya tidak sama, akan tetapi berubah-ubah. Seperti contohnya kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Seperti itu, dia berubah bentuknya. Sama seperti katak juga, dia berubah bentuknya. Itu adalah metamorfosis, yaitu perubahan bentuk pada hewan. Nah, beda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya berat dan tinggi pada hewan. Contohnya apa? Contohnya kucing, sapi, seperti itu ya. Dia bertumbuh dari kecil hingga besar. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar mengenai nasihat. Nah, di sini sudah ada contoh nih ya. Dilihat dulu permasalahannya. Anak-anak sedang kerja bakti di sekolah. Doni dan Andi sedang menyapu halaman, sedangkan Adit sedang duduk santai sambil memperhatikan teman-temannya. Apa nasihat yang akan kamu sampaikan pada Adit? Nah, cara menyelesaikannya gimana? Seperti ini. Pertama, lihat dulu permasalahannya. Doni dan Adit itu sedang menyapu halaman. Mereka bermasalah tidak? Tidak ya. Nah, akan tetapi Adit sedang duduk santai sambil memperhatikan teman-temannya. Nah, Adit ini menjadi masalah atau tidak? Nah, dia menjadi masalah ya. Berarti kita harus menyampaikan nasihat kepada Adit. Seperti apa penyampaiannya? Seperti ini jawabannya. Adit, sebaiknya kamu ikut membantu teman-temanmu. Seperti itu. Kalau misalnya kita ingin memberikan nasihat kepada teman-teman kita, maka seharusnya itu ada kata sebaiknya atau akan lebih baik, seperti itu ya, penyampaian nasihat yang baik. Jangan sampai kita
Menyakiti hati teman kita ketika memberikan nasihat itu namanya bukan pemberian nasihat tetapi pemaksaan. Nah, kita harus menyampaikan nasihat itu dengan baik dan sopan seperti yang dicontohkan di nomor 1 ini ya. Adit, sebaiknya kamu ikut membantu teman-temanmu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada contoh yang kedua. Dewi tidak sengaja menginjak kaki Rani. Dewi meminta maaf kepada Rani. Akan tetapi Rani tidak memaafkan Dewi. Oke, kita lihat permasalahannya. Dewi tidak sengaja menginjak kaki Rani. Lalu Dewi meminta maaf kepada Rani. Tindakan Dewi betul atau salah? Betul ya, karena dia sudah menginjak kakinya Rani, dia meminta maaf. Dewi meminta maaf kepada Rani. Akan tetapi Rani tidak memaafkan Dewi. Berarti Raninya salah atau enggak? Ya, Rani itu bersalah ya karena dia tidak mau memaafkan Dewi. Nah, apa nasihat yang akan kamu sampaikan kepada Rani? Oke, nasihatnya seperti apa? Nah, jawabannya seperti ini ya. Rani, akan lebih baik jika kamu memaafkan Dewi karena Dewi tidak sengaja melakukannya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh penyampaian nasihat yang baik. Oke, paham? Oke, baiklah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya nanti akan di-share via WhatsApp ya. Semoga anak-anak di rumah paham dengan materi kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.